Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari si Peter. Alamat emailnya adalah ptjunior23@gmail.com. Di sini ada tulisannya, Assalamualaikum, selamat malam Ci. Saya sering melihat tips-tips fotografi di channel Cimarta. Kebetulan barusan saya selesai menonton video Cimarta tentang street fotografi. Jika boleh, saya ingin Cimarta memberi komentar beberapa foto saya yang sudah dilampirkan. Dua foto ini menggunakan lensa manual 135mm Pentax. Jadi agak kurang fokus. Terima kasih sebelumnya. Dan di sini dilampirkan dua buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini. Thank you yang sudah nonton setiap kali saya tayang, dan juga sudah share dengan teman-teman lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe juga. Buat teman-teman lainnya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya memiliki kelas online ataupun offline, atau ingin memanggil saya sebagai narasumber untuk kegiatan komunitas, kampus, ataupun perusahaan, teman-teman bisa langsung ke kontak ke nomor ini. Nanti akan dibantu oleh admin saya untuk informasi selanjutnya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar jasa fotografi, videografi, atau social media management, teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor ini. Nah, dari foto yang dikirimkan oleh Peter, ini ada 2 foto yang dikirimkan. Nah, fotonya sebenarnya kalau saya bilang masih relatif cukup aman ya. Jadi foto yang pertama ini memang foto sepertinya dari sawah gitu ya. Ada 2 orang yang sedang mungkin lagi memetik padi atau memetik, nggak tahu, sesuatu lagi panen pokoknya. Nah, di sini saya bilang sih cukup aman. Memang ada sedikit seperti glow ya, agak ngeglow di bagian si petaninya ini. Dan kemudian ada sedikit overexpose di bagian topinya, tapi overall cukup aman. Dari pemilihan warna relatif juga cukup aman. Nah, yang kedua, ini diambil dari bagian belakang. Secara black and white, secara warna dan sharpness sebenarnya cukup aman. Memang fokusnya jatuh di bagian pundak si bapaknya ini, di bagian baju sini. Nah, tapi kalau saya bilang ini relatif aman. Di sini kebetulan tidak ada data EXIF-nya, jadi saya juga tidak bisa menganalisa lebih lanjut. Tapi kalau untuk foto yang kedua, kalau misalnya kita ingin memotret orang, biasanya memang focusing itu harus jatuhnya di bagian muka. Atau kalau tepat di bagian wajah, kita biasanya harus fokus di bagian mata. Nah, di sini mungkin harus dikoreksi sedikit nanti ya. Dan juga mungkin Peter kalau misalnya ingin foto street yang lebih menarik lagi, mungkin bisa dengan tips-tips yang saya pernah sampaikan di video saya mengenai street fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin belum nonton videonya, bisa langsung klik di link ini. Nah, jadi di tips-tips saya di video street fotografi itu ada beberapa cara pendekatan untuk mengambil foto orang. Mungkin kita bisa mengajak dia ngobrol dulu, atau setelah kita photoshoot baru kita ajak ngobrol. Nah, teman-teman bisa simak secara full di video ini. Nah, untuk pembahasan hari ini mungkin yang akan saya lebih banyak bahas bukan mengenai street fotografinya, tapi tadi saya tertarik dengan pembahasan dengan statement yang disampaikan oleh Peter mengenai lensa manual 135mm. Nah, bagaimana sih caranya kita memaksimalkan lensa manual supaya foto kita bisa hasilnya lebih tajam, atau mungkin kadang-kadang kan kalau lensa manual nggak terbiasa ya, misalkan harus diputar-putar kira-kira di mana sih titik fokusnya, di mana titik yang paling tajamnya. Nah, bagaimana caranya disimak di video ini. Nah, lensa-lensa manual ini memang belakangan banyak menjadi pilihan karena selain harganya yang relatif lebih murah, tapi ada juga ya, jangan salah nih teman-teman, ada beberapa lensa-lensa yang memang legendaris banget, itu menjadi item-item yang diburu, bahkan harganya juga masih tinggi. Nah, terutama buat teman-teman yang mungkin sekarang menggeluti wedding, banyak banget fotografer wedding yang mencari efek-efek yang berbeda juga di setiap lensa. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya supaya kita bisa menggunakan lensa manual tapi hasilnya bisa tetap tajam?
Kalau kamu punya kesulitan untuk menentukan di mana titik fokus kamu, apalagi kalau kamu memotret dengan menggunakan layar LCD kamera di mana layar itu kecil banget ya. Nah, teman-teman penasaran bagaimana caranya supaya bisa dapat bawa pulang itu fotonya tajam. Salah satu menu yang dihadirkan oleh kamera zaman sekarang adalah focus picking. Nah, menu ini bisa kamu dapatkan di beberapa kamera. Saya nggak tahu yang kamera lama mungkin fasilitas ini belum ada. Tapi kamera yang baru dirilis sekarang ini kebanyakan sudah ada yang namanya fasilitas focus picking. Teman-teman bisa langsung cek di menu kameranya fasilitas menu focus picking ini. Kamu tinggal turn on aja di sana dan nanti akan muncul seperti titik-titik pada bagian subjek yang akan kita foto. Warna fokusnya ini bisa diganti-ganti, jadi teman-teman bisa ganti misalnya warna merah atau warna biru atau warna lainnya. Dan biasanya pada saat kita memutar lensa kita, dia akan bergerak. Jadi misalnya kalau kita memotret, tahu-tahu ternyata fokusnya itu bukan jatuh di bagian muka, tapi dia jatuh di bagian pundak kita atau di bagian belakang kita, background, itu warna merahnya akan jatuh di bagian sana. Dan kemudian setelah kita geser, kita putar, biasanya itu akan berubah, fokusnya berpindah ke bagian wajah. Apalagi buat teman-teman nih yang banyak banget pengen upgrade katakan ke kamera Nikon C-Series gitu ya. Dan di kamera Nikon C-Series kan kebanyakan lensanya itu menggunakan lensa-lensa baru C-Series atau lensa-lensa Nikon AFS. Tapi lensa-lensa AFD yang tergolong lebih lama di mana lensa tersebut tidak memiliki motor itu biasanya menjadi lensa manual. Jadi otomatis kita harus bisa menggunakannya secara maksimal walaupun tidak ada motornya. Nah, salah satu fiturnya adalah si focus picking ini. Walaupun kamera kamu menggunakan lensa AFD ataupun lensa manual lainnya, tetap bisa digunakan secara maksimal dengan focus picking. Sebenarnya apa sih yang harus kita foto yang cocok dengan menggunakan lensa manual? Jadi sebenarnya kalau saran saya, kalau kamu masih baru belajar menggunakan lensa-lensa manual ini, sebaiknya teman-teman menggunakan atau memotret subjek yang bergerak lebih lambat atau benda-benda yang diam. Karena pada awal-awal banget baru belajar menggunakan lensa manual, biasanya benda yang bergerak cepat itu akan lebih sulit. Kemudian menu yang kedua adalah focus magnifier. Nah, ini ada di beberapa kamera-kamera zaman sekarang di mana kita biasanya membesarkan terlebih dahulu di bagian tertentu yang kita mau focusing, lalu kita coba putar, kita tajamkan supaya fokusnya sesuai dengan yang kita inginkan. Habis itu baru kita ambil secara komposisi utuh. Tips ketiga buat teman-teman yang suka memotret dengan lensa manual, coba jangan memotret hanya satu kali. Karena untuk memastikan apakah foto yang kita hasilkan itu tajam banget, teman-teman coba foto beberapa kali supaya kita bisa mendapatkan foto-foto yang benar-benar tajam. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa harus belajar dengan menggunakan lensa manual? Karena sebenarnya ada beberapa lensa, misalnya seperti lensa makro, itu akan lebih maksimal kalau kita memotret dengan menggunakan teknik manual focusing, di mana kita bisa mendapatkan perbandingan 1:1 itu secara lebih maksimal. Jadi buat teman-teman, semakin kita terbiasa dengan menggunakan lensa manual, pastinya akan menjadi lebih baik. Nah, jadi katanya nih ya, kalau kita menggunakan lensa-lensa manual itu hasilnya bisa lebih tajam dibandingkan dengan menggunakan autofocus. Karena autofocus itu bekerja secara mekanik, sedangkan manual focus itu kita harus melihat satu persatu dengan mata kita sendiri. Nah, kamu setuju yang mana? Coba tulis di kolom komen. Dan pastinya nggak hanya peran si lensa ini sendiri, pastinya peranan settingan kamera juga menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kamu menyusun shutter speed, aperture, dan juga ISO, itu pastinya harus tepat. Karena kalau kita bicara foto yang tidak tajam itu banyak banget faktornya. Jadi bukan hanya dari si lensa itu sendiri, tapi juga dari settingan kamera. Bisa aja terjadi shake karena kita handheld dan shutter speed kurang, jadi otomatis hasil fotonya kurang tajam. Buat teman-teman yang mungkin di sini belum tahu bagaimana caranya men-setting kamera dengan triangle exposure yang baik dan benar, teman-teman bisa cek ke video ini, karena di video ini membahas mengenai triangle exposure yang sangat basic banget buat kamu para pemula fotografi. Nah, demikian tips kali ini mengenai cara memaksimalkan lensa manual. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye!